Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Ardi dalam channel Kak Ardi Sang Pembelajar. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang akidah akhlak, khususnya untuk madrasah ibtidaiyah. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita kali ini, sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah permudah dan juga Allah memberikan pemahaman yang terbaik untuk kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku rezeki serta kefahaman yang baik. Amin. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kalimat thayyibah hauqallah. Yang kita pelajari ialah yang pertama, makna kalimat hauqallah. Yang kedua, hikmah dan keutamaan kalimat hauqallah. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah membiasakan diri mengucapkan kalimat hauqallah. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang makna kalimat hauqallah. Kalian mungkin sudah tahu apa itu kalimat hauqallah. Kalimat hauqallah ialah kalimat yang berbunyi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya tidak ada daya dan kekuasaan melainkan milik Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Dan makna dari kalimat hauqallah tersebut ialah bahwa manusia tidak memiliki daya dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula memiliki kekuatan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kedua-duanya atas pertolongan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalimat hauqallah ini digunakan untuk berserah diri dan menyatakan bahwa kita sebagai seorang hamba tidak mempunyai daya dan juga upaya untuk menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah pemilik kekuatan. Oleh karena itu, ya, jika kita selalu mengucapkan kalimat hauqallah tersebut, ya, bisa menyebabkan diri kita itu merasa rendah hati ketika kita berhasil melakukan sesuatu. Ya, dan juga kita terhindar dari sifat sombong. Lalu kapan kita mengucapkan kalimat hauqallah tersebut? Ya, waktu-waktu untuk kita mengucapkan kalimat hauqallah tersebut ialah yang pertama, ketika kita menghadapi kesulitan atau kesusahan. Misalkan ketika kita kesulitan dalam memahami suatu pelajaran, maka ucapkanlah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan mudah-mudahan dengan kita sering mengucapkan kalimat hauqallah tersebut, ya, dari sesuatu yang susah gitu ya menjadi sesuatu yang lebih mudah. Ya, banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi baik dalam belajar maupun misalkan dalam kondisi keuangan. Misalkan kita kesulitan, keluarga kita sedang kesulitan untuk bayar sekolah, untuk membeli pakaian, seragam sekolah, membeli buku-buku sekolah, dan juga membeli kebutuhan-kebutuhan karena kondisi yang sulit. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat hauqallah tersebut. Lalu yang kedua ialah ketika kita menghadapi musibah atau ujian. Ya, ketika misalkan rumah kita kebakaran, maka kita ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Nah, atau ketika banjir dan lain-lainnya. Jadi apapun musibah yang kita hadapi atau ujian, ya, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hauqallah tersebut.
Dan yang ketiga yaitu ketika kita mendengarkan suara azan, yaitu ketika pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, maka kita dianjurkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu kapan waktu yang tepatnya, yaitu ketika kita sedang sakit atau berbaring tidak berdaya, maka kita pun dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hauqallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak memiliki daya dan upaya untuk menyehatkan diri kita, hanya Allah yang dapat menyehatkan, mengangkat penyakit kita. Maka kita dianjurkan mengucapkan kalimat hauqallah tersebut ketika kita sedang sakit. Dan juga yang kelima yaitu ketika kita selesai mengerjakan sholat, selesai mengerjakan sholat kita biasa berzikir. Salah satu zikir yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ialah kalimat hauqallah tersebut, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu adalah waktu-waktu untuk kita mengucapkan lafaz kalimat hauqallah. Selanjutnya kita akan mempelajari hikmah dan juga keutamaan kalimat hauqallah. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan senantiasa mengucapkan kalimat hauqallah. Jadi dalam keseharian pun kita harus sering mengucapkan kalimat tersebut. Tadi kita sudah mempelajari waktu-waktunya, kapan saja. Lalu apa saja hikmah dan juga keutamaan kalimat hauqallah tersebut? Yang pertama ialah mendapatkan salah satu tabungan ataupun sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuasaan melainkan milik Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Sesungguhnya itu adalah salah satu kekayaan yang tersimpan di surga. Nah, jadi kalimat ini merupakan salah satu kekayaan yang ada di surga. Jadi kalau kalian pengen memiliki kekayaan di surga dan juga pengen masuk surga, maka senantiasalah mengucapkan kalimat hauqallah tersebut. Lalu keutamaan atau hikmah yang kedua yaitu menghilangkan kegundahan dan juga kesusahan. Ketika kita mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka ketika kita memiliki kegundahan juga kesusahan, keresahan di hati kita, Allah akan memberikan jalan keluar, kemudahan. Maka senantiasalah kita mengucapkan kalimat tersebut. Lalu yang ketiga, hikmah dan keutamaannya ialah dapat menghapuskan dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang di atas muka bumi ini yang berucap la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, dan la haula wala quwwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyaknya buih di lautan. Jadi walaupun banyaknya dosa-dosa kita, Allah akan mengampuninya ketika kita senantiasa mengucapkan kalimat hauqallah. Dan yang keempat, hikmah dan keutamaan kalimat hauqallah ialah memberikan kekuatan dalam diri seseorang. Ketika kita mengucapkan kalimat hauqallah, itu akan dapat menumbuhkan harapan kita akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi lebih kuat. Jadi nggak lemah gitu. Jangan sampai kita berputus asa terhadap pertolongan Allah, karena kita yakin bahwa Allah akan menolong kita ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka diri kita akan semakin lebih kuat.
karena kita ditolong oleh Allah, karena Allah yang maha kuat. Sementara kita orang yang dhaif, yang lemah. Manusia itu ya adalah makhluk yang dhaif, yang lemah. Dan yang terakhir, yang kelima, hikmah keutamaan hauqallah ialah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak cara yang kita lakukan ya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ialah dengan berzikir. Dan salah satu zikir yang diajarkan Rasulullah ialah kalimat hauqallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan pembahasan yang selanjutnya yaitu kita membiasakan diri dalam mengucapkan kalimat hauqallah. Nah, jadi kalau kalian sudah mengetahui ya waktu-waktunya kapan saja kita harus mengucapkan kalimat tersebut dan juga keutamaan dan juga hikmah dari kalimat hauqallah tersebut, maka senantiasalah kita membiasakan diri kita dalam mengucapkan kalimat tersebut ya dalam keseharian kita. Jadi ketika kita mendengarkan azan, kita harus menjawab azannya ya. Allahu akbar, Allahu akbar, maka kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Dan ketika sampai di kalimat hayya 'alas shalah, maka kita jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu juga ketika sampai pada kalimat hayya 'alal falah, maka kita pun juga menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ya, jadi kalau kita dalam keseharian kita pasti sering mendengarkan azan ya dalam sehari itu ya 5 kali. Nah, maka kita dianjurkan, disunahkan untuk menjawab azan tersebut. Lalu ketika kita menghadapi kesulitan, misalkan ketika kita sedang ujian, walaupun kita sudah belajar, tiba-tiba kita merasa lupa ya terhadap yang sudah kita pelajari, maka senantiasalah kita mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan juga ketika kita melihat ya misalkan keluarga kita dalam kondisi kekurangan ya, kesulitan atau menjadi korban banjir ataupun juga korban apapun ya, gunung meletus ya, jadi banyak bencana, maka senantiasalah kita juga mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan ya kita semua terbiasa mengucapkan kalimat tersebut. Dan yang perlu sama-sama kalian pahami ialah ilmu agama dan juga tentang kalimat hauqallah ini ya, jangan sampai cuman hanya kita tahu saja, tapi memang harus kita amalkan. Karena ilmu itu yang paling dalam ialah ketika kita bisa mengamalkannya. Kalau kita sudah sering mengamalkannya tanpa kita membaca lagi pun, insya Allah ya kita sudah tahu. Jadi jangan cuman sekedar tahu saja tapi tidak menjalankannya ya. Jadi kalau kalian sudah tahu tentang kalimat hauqallah tersebut ya, maka kalian amalkan dalam keseharian kalian. Jadi kalau ketika ujian nanti ditanyakan tentang kalimat hauqallah, kalian bisa dengan mudah menjawabnya walaupun kalian tidak membacanya lagi. Seperti itu, karena kalian sudah memahaminya dan juga mempraktekkannya. Karena ilmu itu kalau sudah dipraktekkan, itu dia sudah menguasai materi tersebut. Itu saja yang bisa kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan juga mudah-mudahan kalian tidak puas dari apa yang kakak sampaikan, dan kalian bisa mencari referensi dari buku-buku dan juga mungkin dari materi yang lain, sehingga akan memperluas pengetahuan kalian tentang materi ini. Itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.